Postik, kembali lagi di podcast SMP Negeri 3 Nganjuk. Sebelumnya perkenalkan, namaku Afriza. Aku dari Extra IT dan aku sebagai host untuk podcast kali ini. Gimana nih, kalian kangen nggak dengan acara podcast di SMP Negeri 3 Nganjuk sendiri? Kalian pastinya sangat kangen kan dengan acara ini. Nah, karena kita bisa bilang kita udah agak lama nih vakum dari YouTube SMP Negeri 3 Nganjuk. Jadi untuk menyambut comebacknya acara podcast ini, kita sudah menghadirkan 3 siswa berprestasi dari perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk. Kalian pasti penasaran kan dengan siapa aja mereka? Yuk kita kenalan dengan mereka. Oke, di sini pertama sudah ada Jos. Halo semua. Nah, Jos ini memiliki prestasi di bidang OSN IPS. Kemudian ada sejarah, esai, dan juga Jos ini adalah seorang ketua OSIS di SMP Negeri 3 Nganjuk. Gimana? Hebat banget kan? Kemudian di sebelahnya Jos, ini ada Febrian. Mungkin saya dulu Febrian. Halo semuanya. Febrian ini kalau nggak salah taekwondo kan? Iya. Nah, apa soalnya dari tadi udah salvo nih sama yang dikalungkan di lehermu. Mungkin boleh dong di-spill ke sobat plastik di rumah. Wah, ada 3 nih. Itu lomba apa aja kalau boleh tahu? Lomba geologi dalam bahasa Koreanya. Geologi dalam bahasa Koreanya. Oke, itu kalau boleh tahu tingkat apa? Tingkat provinsi. 3-tiganya tingkat provinsi? Iya. Wah, hebat sih. Oke, kita lanjut. Kemudian ada Tisha. Halo semua. Nah, Tisha ini sebagai perwakilan dari Paskibraka SMP Negeri 3 yang baru-baru ini juga telah berhasil mendapatkan juara 3 di Panglima apa tadi? LKPP Panglima. LKBB Panglima. Juara 3 ya, benar kan? Iya. Ya. Oke, jadi itu tadi 3 narasumber yang akan kita wawancarai pada podcast kali ini. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, kalian nih, mungkin ini sebagai pertanyaan pembuka ya. Kalian kan udah sering kan kayak mondar-mandir di lomba yang mungkin disaksikan bahkan ratusan atau ribuan pasang mata. Dan kalian tentunya juga udah kebiasaan sama atmosfer yang kayak gitu, ya kan? Nah, tapi kalau untuk diundang ke acara podcast kayak gini, ini mungkin untuk Tisha sama Febrian sendiri kan baru first time kan? Karena kalau Jos ini mungkin udah sering ya untuk ikut podcast kayak gini, ya kan Jos? Ya saya sudah 2 kali ya kayak, jadi mungkin agak terbiasa sedikit. Oke, jadi ini mungkin untuk Tisha sama Febrian nih, ada rasa nervous gitu nggak sih untuk diundang ke acara podcast kayak gini? Ada. Ada. Kalau Febrian? Ada sedikit. Sedikit ya? Ya tapi wajar sih, namanya juga first time kan. Aku juga first time kok ngisi kayak gini. Jadi kalau mungkin ada rasa nervous sedikit kan wajar. Terus kalau kalian ini kan siswa yang bisa dibilang berprestasi kan? Iya kan? Setuju nggak? Kalau mungkin kalian ini biasa dipanggil oleh teman-teman atau bahkan bapak ibu guru sebagai siswa yang berprestasi. Mungkin ada rasa beban atau rasa tertekan gitu nggak? Kalau kalian dibilang sebagai anak yang berprestasi. Gimana nih? Mungkin Jos bisa menjawab? Jadi masalah prestasi atau tidak prestasi itu ya sesuai dengan perspektif masing-masing. Terkait dengan masalah beban yang diberikan kepada kita itu kan ya kita itu sebagai manusia itu mewajari jika ada yang memberikan ekspektasi lebih kepada kita. Tapi kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang manusia ya seharusnya kita itu berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita tidak boleh bergantung pada ekspektasi orang lain gitu kalau menurut saya. Jadi kamu kan istilahnya nggak tertekan aja untuk kalau dipanggil siswa berprestasi kayak gini. Ya saya mengusahakan apa yang terbaik menurut saya. Gitu. Ya. Oke, kalau Febrian nih, mungkin ada rasa beban gitu nggak sih kalau dibilang siswa berprestasi? Tidak kayaknya. Enggak. Tidak kayaknya. Enggak. Ya bangga ya harusnya ya. Ya. Oke, kalau Tisha nih gimana? Tidak. Enggak juga. Ya sih, emang harusnya enggak ya. Kan memang kalau kita dipanggil selama itu positif kan kita harusnya malah senang kan atau malah bangga gitu. Ya kan? Setuju kan? Ya, setuju dong harusnya. Oke, kalau kan tadi kan udah bisa dibilang kalian ini kan bangga kan untuk jadi siswa berprestasi. Kalau untuk rasa bangga sendiri, kalian kan udah sering kan untuk ikut lomba di bidang kalian masing-masing. Pastinya kan ada lah mungkin 1 atau 2 momen yang menurut kalian ini sangat berharga. Ada kan pastinya? Nah, boleh dong diceritain ke sobat posting yang ada di rumah. Mungkin tadi kan dari Jos kan. Sekarang kita beralih mungkin dari Tisha dulu deh. Gimana Tisha? Pengalaman berharganya seneng
bisa latihan setiap hari sama teman-teman. Soalnya seru. Serunya itu kayak gimana? Karena secara kan kamu kan ini kan cewek kan. Iya. Terus kalau yang kita tahu ya, akan juga sering kan lihat untuk paskib ini latihan di lapangan. Itu kan kalau nggak salah siang habis pulang sekolah juga kan. Pastinya capek dong. Terus kalau menurut kamu itu yang membuat kamu bisa tetap kuat kalau biar supaya kamu tetap semangat lah, nggak capek untuk ikut latihan kayak gitu. Itu apa? Ada mungkin support system dari seseorang atau mungkin motivasi atau gimana? Motivasi saya ingin mencontoh nenek saya. Oh, nenek kamu? Nenek kamu juga paskib? Ikut TNI. Oh, nenek kamu ikut TNI? Iya. Oh, kamu jadi kayak ingin apa itu ngurusin jejak nenek gitu ya? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Oke. Terus kalau Febrian, gimana Febrian? Pengalaman berharga saya itu saat lomba itu musuhnya sudah kelas 11. Udah kelas 11? Ya, saya masih kelas 7. Berapa? 7? Iya. Itu pas kapan tuh? Lomba pas kapan? 2023. 2023. Baru 1 tahun yang lalu berarti ya? Iya. Oh iya tuh. Itu tingkat apa? Provinsi? Provinsi. Musuh kamu tadi kelas 11? Iya. Wah, keren sih. Tapi kamu terpenang? Wah, keren. Oke, gimana untuk jauh sini? Ya, jadi momen yang paling menerangkan menurut saya adalah ketika semua yang telah saya usahakan itu ada hasilnya, entah hasilnya gagal ataupun mungkin diperoleh kemenangan. Tapi saya merasa bahwa ketika hal-hal yang sudah saya usahakan itu sudah saya lewati, maka saya akan merasa senang. Itu menurut saya. Jadi itu sobat pasti. Sebenarnya hasil itu nggak perlu bagus. Yang penting kita udah berusaha semaksimal kita dan untuk hasil itu mungkin bonus lah. Karena kan kalau kita berusaha itu kan nggak mungkin mulus. Pasti ada yang namanya kita gagal, kemudian kita terjatuh. Tapi kegagalan itulah yang mungkin akan membuat diri kita kedepannya menjadi lebih baik. Ya, setuju kan? Setuju. Oke, mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kalian kan tadi kalau udah kita bahas momen yang paling berkesan lah untuk kalian. Sekarang kita sebaliknya. Ada nggak momen yang pas kalian itu lagi down-downnya atau lagi kayak di titik terendah kalian lah? Semasa kalian, ya semasa hidup lah. Gimana? Ada kan? Ada nggak maksudnya? Ada. Oke, boleh dong ceritain. Sekarang dari ini, Febrian dulu deh. Gimana? Saat mau bertanding, ketika sudah merasa takut karena tidak bisa juara 1. Berarti kamu takut kalau nggak dapat hasil yang maksimal gitu ya? Iya. Itu tadi kalau Febrian. Kemudian kalau Jos, seorang Jos ini titik terendahnya itu pas kapan sih? Ya, sebenarnya bukan tidak terendah ya, cuma ya fase ketika saya itu agak kecewa sedikit lah, karena saya sebenarnya tidak kecewa sama kegagalan, tapi ketika kegagalan itu misalkan saya pernah ikut lomba itu adalah sebuah tim. Nah, ketika misalkan suatu kegagalan itu berasal sumbernya dari saya, maka saya merasa kecewa. Itu aja sih. Oh, berarti kamu kayak takut jadi beban gitu ya di tim kamu itu? Ya, bukan beban sih, tapi ya kayak misalkan ada suatu kesalahan yang saya buat itu ya saya merasa menyesal aja, karena kok kalahnya kok karena saya gitu. Oh, gitu. Gitu. Terus kalau Tisha? Saya takutnya itu kalau udah latihan sampai capek, terus nggak dapet juara gitu, nggak bisa. Dapat hasil yang maksimal? Ya. Jadi Jo sama Tisha ini sama ya? Jo sama Febrian yang mungkin takut kalau hasil yang telah diusahakan itu gak maksimal gitu. Tapi ya itu wajar sih. Kan namanya juga tadi kan yang udah aku bilang usaha. Itu kan gak mungkin selalu mulus dan hasilnya gak mungkin juga selalu bagus. Jadi ya gitu. Mungkin kegagalan itu kan juga dapat kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri supaya ya tadi bisa lebih baik ke depannya. Oke, terus
Oke, terus kemudian tadi kan kalian yang telah pas berada di titik terendah itu kan pastinya bangkit lagi kan. Nah, boleh dong diceritain gimana sih cara kalian bangkit dari titik terendah kalian itu? Kalau dari diri saya sendiri sih, saya merasa bahwa ketika saya gagal, maka daripada saya terus merenungi kegagalan dan saya mengucap diri saya sebagai seorang penggagal, maka saya lebih baik bangkit lagi. Kalau kata Bung Karno kan kita itu punya mimpi, tapi ada dua pilihan, entah itu terus bermimpi ataupun kita itu bangun untuk mewujudkan mimpi itu. Ya, saya seperti itu. Ketika saya mengalami kegagalan, maka saya tidak ingin saya dicap diri saya sendiri sebagai seorang penggagal. Maka saya berusaha terus supaya bisa menjadi seorang pemenang. Diusahakan. Oke, keren banget sih jawabannya. Jadi kamu tadi mengambil motivasi dari Bung Karno. Iya. Oke. Terus kalau Febian gimana? Cara mengatasi titik terendah saya itu dari support orang lain seperti orang tua, teman-teman. Oh, jadi kamu untuk bangkit itu pasti adalah supportnya dari mungkin orang tua, teman-teman atau kerabat lain kan? Iya. Oke, terus kalau Tisha? Cara mengatasinya latihan lagi dengan maksimal agar bisa mendapatkan piala yang kita inginkan. Keinginan saya ingin mendapatkan piala 2 meter. Ya kurang dari 2 meter aja. Oh, berarti itu kalau di paskib itu kasta piala itu bukan dari meternya juga? Enggak juga. Enggak juga, tapi kamu ingin dapat piala yang 2 meter? Ya sih, mungkin itu aku juga kebayang sih, itu mungkin sangat mudah lah. Oke, tadi kan kamu ingin dapat piala 2 meter kan? Mungkin sebagai bantuan dari aku sesama teman, aku akan ikut mengaminkan agar doa kamu cepat terkabul. Amin. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalian ini kan udah sering kan lomba, terus dan habis itu sering lah juara juga. Tapi kalian udah merasa puas gak sih sama prestasi yang selama ini kalian capai? Atau mungkin masih ada target lagi selama mungkin pas kalian masih di SMP Negeri 3 Negeri ini? Kalau dari diri saya sendiri sih, saya bersyukur ya atas pencapaian mungkin yang saya peroleh selama ini. Jadi untuk kedepannya, karena ini sudah hampir mendekati kelulusan ya, tinggal beberapa bulan lagi, mungkin saya tidak punya target khusus, tapi ketika mungkin diberi kesempatan ya sebisa mungkin saya manfaatkan itu. Oke, berarti kalau kamu diberi kesempatan kamu nggak akan menolak ya, akan terus maju gitu? Ya, kalau diberi kesempatan saya berusaha ya. Oke, terus kalau Tisha, ada nggak sih targetnya? Untuk kali ini enggak, karena sebentar lagi udah mau lulus, jadi fokus ke ujian aja. Oke, fokus ke nilai kamu berarti ya? Iya. Ya, untuk daftar SMA juga kan? Terus kalau Febian, ada nggak sih target yang mungkin masih ingin dicapai? Karena kamu kan udah selama ini jadi trofi tertinggi kamu itu apa sih? Tingkat apa? Provinsi. Kamu terus masih ingin mengejar atau Masih ingin mengejarnya. sampai ke tingkat internasional pasti? Oke, keren sih. Amin. Amin. Kita aminkan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Amin. Oke, ini langsung aja ya ke pertanyaan terakhir. Kan untuk juga sekaligus menutup perbincangan kita hari ini. Mungkin kita mulai dari Jos dulu. Jos, cita-cita kamu itu apa ke depannya? Kalau ke depan, cita-cita saya sederhana saja, yaitu menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Itu aja sih. Oke, kamu gak ada niatan untuk mungkin jadi DPR, MPR, atau mungkin bahkan presiden? Karena kan kamu kan juga suka kan orangnya sama dunia politik itu. Ya itu kan termasuk salah satu manfaat, ya bermanfaat bagi orang lain. Tapi spesifiknya saya belum mempunyai arah pasti sih. Oke, terus kalau Febian, apa cita-cita kamu ke depannya? Cita-cita saya ke depannya adalah menjadi tentara. Tentara. Iya. Jadi kamu mungkin habis SMP ini langsung masuk SMA dulu, atau mungkin kan ada namanya SMA Taruna kan? Iya. Kamu ada niatan nggak masuk SMA Taruna ini? Ada. Jadi nanti habis SMP target kamu ke SMA Taruna? Iya. Oke, tapi kan kamu tetap fokus kan untuk mungkin jadi atlet atau ya intinya fokus kan tetap mengejar kejuaraan taekwondo kamu itu? Ya, masih tetap mengejar. Oke, berarti masih tetap difokuskan ya? Iya. Oke, terus kalau Tisha nih,
Mungkin aku menebaknya ya, kamu kan ini kan ikut ekstra basket, terus kamu juga bisa dibilang tinggi lah orangnya. Cita-cita kamu ini mungkin jadi poluan, betul nggak? Enggak. Terus jadi apa? Jadi apoteker. Apoteker. Kok kayaknya melenceng sekali ya dengan yang kamu tekuni sekarang. Kenapa kamu kok ingin jadi apoteker? Karena apoteker mendalami tentang kayak pengobatan gitu. Mau ngobatin orang yang sakit, jadi orang baik. Oh gitu, jadi orang baik. Oke, keren sih, keren. Mungkin dari aku ya, aku cuma bisa mungkin kasih doa lah. Semoga yang kalian cita-citakan ke depan bisa cepat terwujud atau bisa dipermudah lah. Mungkin sobat posisi di rumah juga ikut untuk mengaminkan untuk cita-cita dari teman-teman kita ini. Yuk, 1, 2, 3. Amin. Oke, mungkin itu aja ya untuk perbincangan kita kali ini. Mungkin dari Josh dulu, ada yang mau disampaikan nggak ke sobat posisi yang ada di rumah? Jadi mungkin saya mengutip kata-kata dari Pak Anies Baswedan. Jadi ketika kita misalkan mendaki di malam hari, kita kan tentunya agak sulit penerangannya dan penglihatan kita terbatas. Tapi kita tahu bahwa ketika jalannya naik, itu pasti ke puncak. Kalau jalannya turun atau landai, kita nggak bakal ke puncak, justru malah ke bawah, ke base camp. Dari situ kita dapat belajar bahwa ketika kita mencapai kita menjalani suatu proses, itu pasti akan menanjak, naik berat. Akan tetapi ketika naik berat itu kita lakukan, maka kita akan mencapai puncak, dan itu dapat menghantarkan kita ke puncak-puncak lain. Jadi mari kita selaku sebagai siswa ya menerapkan mengenai hal tersebut. Jadi ketika kita menjalani suatu proses ya, anggaplah suatu proses yang berat itu merupakan penghantar kita untuk mencapai puncak-puncak lain yang akan kita raih, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin juga sebagai penutup untuk sobat pasti yang ada di rumah, kita mungkin akan segera habis ini akan menyaksikan dari Febian dan juga Tisha akan mempraktekkan gerakan-gerakan yang ada di Febian ini di taekwondo, kemudian Tisha akan memperagakan kerapian yang ada di gerakan kerapian yang ada di PBB. Ya, benar kan? Oke, yuk langsung aja kita lihat. Oke, yuk langsung aja bagian. Santai. Yuk, 1, 2, 3. Itu aja Bu. Oke, yuk langsung aja Tisha. Gimana? Keren sih. Keren. Nah, mungkin itu aja perbincangan kita bersama 3 teman kita ini. Jangan lupa untuk sobat pasif di rumah untuk tetap stay tune terus di YouTube SMP Negeri 3 Nganjuk, karena kedepannya pasti juga akan banyak podcast yang sangat menarik. Oke, itu aja ya. Mungkin bisa say goodbye ke teman-teman pasif yang di rumah. Dadah.